sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya, masih tentang bangun ruang atau dimensi 3. Tapi kali ini kita akan bahas soal-soalnya nih. Jadi kalau sebelumnya kita udah bahas materi dasar atau teorinya, kita akan terapkan materi-materi itu ke dalam soal nyatanya. Nah, soal-soal yang kita bahas di video kali ini adalah soal-soal di UTBK tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk dicoba kerjain ya, supaya berlatih. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, supaya lebih ngerti, kita tonton dulu video sebelumnya, baru nanti kita tonton video yang ini. Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa untuk di-like dan juga subscribe channelnya Dinra All in One. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video yang bakal diupload di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Aku share screen dulu. Oke, semoga udah terlihat ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng soalnya. Nanti kita coba kerjain pelan-pelan ya. Sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk AB sama dengan 8 dan BC sama dengan CG sama dengan 6. Jika titik P terletak di tengah rusuk AB dan theta adalah sudut antara EP dan PG, maka nilai cos theta adalah berapa? Nah, kalau kita baca sekilas, tampaknya soal ini sangat rumit untuk dikerjakan. Tapi karena bangun ruang itu merupakan turunan materi dari geometri, untuk mengerjakan soal-soal geometri, alangkah lebih baiknya kita terjemahkan soal yang dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia nih ke dalam gambar, supaya kita bisa mudah untuk membayangkannya. Nah, jika soal ini kita terjemahkan ke dalam gambar, akan menjadi seperti ini nih. Nah, oke, pertama kata soal kita punya sebuah balok ABCD EFGH. Kita gambaran nih balok ABCD EFGH. Panjang AB itu 8. Tapi ada titik P yang terletak di antara tengah-tengahnya nih, di antara AB. Titik P tengah-tengahnya. Jadi AP sama dengan PB. Karena AB-nya 8 tadi ya, maka AP-nya itu 4 dan PB-nya juga 4 karena mereka ada di P itu ada di tengah-tengah AB. Nah, terlihat di gambar nih, AP-nya 4, PB-nya juga 4. Kemudian BC 6, CG juga 6. Oke, sudah kita gambarkan nih. Kemudian kita punya sudut theta. Sudut theta terletak di antara EP dan PG. Nih tetanya. Yang ditanya berapa sih nilai cos tetanya? Oke, sebelum kita mencari berapa nilai dari tetanya, sorry ya, kepencet-pencet nih. Sebelum kita mencari berapa nilai dari tetanya, kita harus ingat dulu di awal belajar trigonometri, kita pernah belajar caranya mencari cos. Jika diketahui nilai ketiga sisi segitiganya. Oke, let's say kita punya sebuah segitiga A, B, C. Yang mana sisi-sisinya bernama sama nih, A, B, C juga. Misalnya kita mau mencari berapa sih cos A, caranya gimana? Caranya kita jumlahkan kuadrat sisi-sisi yang menghimpit sudut A-nya. Ini kan sudut A ya. Nah, yang menghimpit itu kan B sama C. Nah, ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlah. Nah, kemudian kita kurangi dengan kuadrat sisi yang ada di hadapannya. Nah, seperti ini. Kita bagi dengan 2 kali sisi-sisi yang menghimpit. Nah, seperti itu. Ini adalah rumus dasar dari pencarian cos jika kita ketahui ketiga sisinya. Rumus ini bisa kita implementasikan untuk mencari cos theta. Pertama, kita cari dulu sisi-sisi yang menghimpit sudut theta, yaitu EP dan PG. Kita kuadratkan, kemudian kita jumlah. Kita kurangi dengan sisi yang ada di hadapannya sudut theta. Tapi kita kuadratkan. Dikurang ya, jangan lupa. Kemudian kita bagi dengan 2 kali sisi-sisi yang menghimpit. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Untuk mengerjakan rumus ini, cos theta-nya, untuk kita cari nilainya, kita berarti harus cari tahu dulu. Berapa sih EP, berapa sih PG, berapa sih EG, gitu kan. Kita cari EP dulu. Oke, pertama kita cari EP. Kalau kita lihat, EP itu bisa dicari menggunakan bantuan segitiga EAP. Sekarang kita fokus ke segitiga EAP.
Kalau AP-nya itu 4 dan tinggi baloknya tadi itu kan 6 ya. Nah, kita cari EP, maka kita terapkan rumus Pitagoras. Jadi EP sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi EP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AP kuadratnya. Aku nggak tulisin lagi ya, jadi langsung aku tulis nilainya aja. Jadi akar 36 tambah 16, akar 52. Maka EP sama dengan berapa nih? 2 akar 13. Kita simpen dulu. Oke, ini kita simpen dulu. Kita udah cari berapa EP. Sekarang kita cari berapa PG. Oke, kita cari berapa PG. Kita lihat PG. PG itu bisa dicari dengan bantuan segitiga yang mana? Oke, kita perlu menarik garis ini nih, P ke C. Setarik. Nah, anggap aja lurus ya P ke C-nya. Jadi kita gunakan bantuan segitiga PCG, di mana siku-sikunya ada di C, gitu ya. Untuk itu, panjang PG bisa kita cari dengan akar dari PC kuadrat ditambah CG kuadrat, karena siku-sikunya di C ya, jadi kita jumlahkan. Nah, berapa nilai PC? Nilai PC itu sama dengan nilai EP. Kenapa sama? Karena PC ini sama-sama di hadapan sisi 4 cm dan 6 cm. EP juga kan ada di hadapan 4 cm dan 6 cm. Jadi PC itu nilainya sama dengan nilai EP. Ini untuk tambahan aja ya. Nah, berarti akar dari PC-nya tadi berapa nih? EP 2 akar 13 kuadrat ditambah CG kuadrat, yaitu 6 kuadrat. Nah, berarti ini akar dari 52 tambah 36 sama dengan akar dari 88. Akar 88 itu berapa sih? PG berarti 2 akar 22. Kita simpan terlebih dahulu. Simpan lagi. Oke, PG udah dapat juga. Sekarang kita cari EG. EG didapat dari mana nih? EG didapat dari segitiga dengan bantuan segitiga EFG. Siku-sikunya di F gitu kan. Nah, berarti EG sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF kuadrat berapa? 8 kuadrat 64. FG kuadrat 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 100. Akar 100 berapa? 10. Ketemulah juga EG-nya 10. Sekarang berarti kita masukkan ke rumus cos θ-nya sama dengan EP kuadrat berarti 2 akar 13 kuadrat ditambah PG kuadrat 2 akar 22 kuadrat dikurang EG kuadrat 10 kuadrat dibagi 2 kali 2 akar 13 dikali 2 akar 22. Oke, ini kalau kita hitung-hitung, 2 akar 13 kuadrat tambah 2 akar 22 kuadrat dikurang 10 kuadrat, hasilnya adalah 5. Dibagi yang bawah kalau kita hitung, nanti kan ketemu akar dari 286. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi perhitungan secara angkanya, numeriknya aku skip ya. Jadi teman-teman boleh coba hitung sendiri nih perhitungan yang ininya. Nanti akan ketemu hasil yang sama seperti hasil akhir yang aku temukan. Jadi kenapa nggak aku bahas perhitungannya? Aku harap teman-teman udah bisa. Jadi boleh banget nih dicobain sendiri untuk kerjain perhitungannya. Oke, untuk itu jawaban dari soal ini adalah yang, kok C, yang B. Nah, yang B. Oke, wait, yang B. Nah, sampai salah tuh jawabannya. Yang B ya, 5 per akar 286. Oke. Wait, ada kesalahan teknis. Kita coba share screen ulang ya untuk soal yang kedua. Nah, jadi buat teman-teman, coba dulu kerjain juga sendiri gimana sih caranya ngerjain soal yang tadi, baru nanti cocokin. Untuk soal berikutnya juga gitu ya. Ini aku share screen lagi soal yang kedua. Oke. Seperti biasa kita baca lagi soalnya. Diberikan bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk A. Jika titik P adalah titik tengah rusuk BC, maka jarak titik P ke garis AT adalah. Soal ini perlu kita terjemahkan lagi ke dalam gambar. Coba ya, kita terjemahkan ke dalam gambar. Seperti apa sih? Nah, seperti ini. Oke. Jika katanya
TABC itu panjang rusuknya A. Berarti di sini A, di sini A, di sini A. Begitu juga yang di bawah A juga A gitu ya. Titik P di tengah-tengah BC. Jadi titik P ini di tengah-tengah BC sehingga BC sama dengan BP sama dengan PC. Jadi awalnya BC itu sama dengan A. Jadi karena P itu ada di tengah-tengah, maka BP sama dengan PC sama dengan A per 2 atau setengah A gitu ya. Nah ini sudah digambarkan juga di soal sini ya. Di gambarnya gitu ya. Sampai salah ngomong terus nih. Oke. Kemudian setelah itu kita diminta untuk mencari jarak titik P ke garis AT. Titik P ke garis AT. Nah, di sini kita sudah melihat ada sebuah titik Q yang terhubung dengan titik P, di mana hubungan ini membentuk siku-siku diki. Nah, jadi karena kita diminta untuk mencari jarak titik P ke garis AT, ini kita sama saja diminta untuk mencari berapa sih panjang PQ, gitu ya. Jadi kita diminta untuk mencari berapa sih panjang PQ. Untuk itu, kita perlu mencari berapa sih nilai dari TP. Kenapa kita mencari nilai dari TP? Nanti kita akan lihat. Jadi kalau aku gambarin ulang nih, kita punya segitiga TBC, di mana ada titik P di sini, di tengah-tengah ya. Ini A per 2, ini A per 2, ini A, ini A. Kita mau mencari berapa sih TP? Berarti TP sama dengan akar dari A kuadrat dikurang setengah A kuadrat. Berapa nih? 1 dikurang 1/4. 3/4 ya. Jadinya 3/4 A kuadrat. Nah, ini sama dengan setengah A akar 3. Jadi nilai TP itu setengah A akar 3 di sini. Setengah A akar 3. Nah, buat apa sih kita cari TP? Nah, sekarang kita fokus ke segitiga yang warna merah, yaitu segitiga, aku gambar di mana ya? Di sini deh. Segitiga TAP, di mana di sini ada titik Q ya, kita tarik ke sini. Kita mau diminta untuk mencari QP. Tadi kita udah dapat TP itu setengah akar 3. Setengah A akar 3 ya. Kemudian kita punya TA itu sama dengan A. Oke. Terus panjang AP itu berapa? Kalau kita lihat, panjang AP itu nilainya sama dengan panjang TP. Kenapa bisa sama? Karena mereka sama-sama ada di hadapan sisi yang sama nih. Sama-sama di hadapan A dan A akar 2. Ini juga ada di hadapan A dan A akar 2. Jadi nilai nilai TP itu sama dengan nilai AP. Ini ya. Sehingga nilai AP itu juga setengah A akar 3. Nah, karena kita diminta untuk mencari berapa sih PQ, PQ itu didapat dari akar TP kuadrat dikurang dikurang apa ditambah? TP kuadrat dikurang TQ kuadrat, dikurang ya. Karena PQ itu yang ada di sisinya siku-siku juga. Jadi TP karena di hadapannya siku-siku jadi yang paling besar gitu. PQ sama dengan akar TP kuadrat dikurang TQ kuadrat. Nah, TQ itu berapa? Karena ini A, ini sama besarnya. Nah, maka TQ itu juga A per 2. Maka panjang PQ itu berapa sih? Panjang PQ itu TP kuadrat. TP kuadratnya setengah A akar 3 dikuadratin dikurang TQ kuadrat. TQ kuadrat itu setengah A kuadrat. Sama dengan, ini berarti 1/4 A kuadrat kali 3 dikurang 1/4 A kuadrat. Jadinya berapa nih? 3/4 dikurang 1/4, yaitu 2/4 A kuadrat. Ini nilainya sama dengan setengah A akar 2 gitu. Jadi jawabannya A per 2 akar 2, yaitu yang A per 2 akar 2 yang mana? Yang C. Jadi jawaban akhirnya adalah yang C. Seperti itu. Nah, mungkin dari penjelasan soal ini agak belibet gitu ya. Sama kayak soal yang tadi sebelumnya juga belibet gitu kan. Tapi untuk teman-teman ketahui, gambar ilustrasi yang tadi diberikan itu akan sangat membantu pengerjaan kita. Jadi jangan lupa untuk terjemahkan soal-soal yang ada dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia ke dalam gambar dulu nih, supaya kita lebih mudah untuk bayanginnya. Nah, semoga penjelasan 2 soal tadi bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti bab dimensi 3 atau bangun ruang. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget di chat aja di kolom komentarnya, nanti sebisa mungkin akan dijawab-jawabin. Oke?
Kalau begitu, aku cukupkan video kali ini sampai di sini aja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Materinya apa? Stay tune aja di channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.